warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Kontra Universitas Esa Unggul. WHO telah mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi global. Kurang lebih 200 negara yang telah terjangkit virus ini, salah satunya adalah Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia wajib memberikan perlindungan serta penanganan pandemi COVID-19 karena kesehatan masyarakat adalah hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara sebagaimana amanat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hingga saat ini, Indonesia tidak menerapkan karantina wilayah atau lockdown seperti beberapa negara yang lain dan lebih memilih kebijakan PSBB dan kebijakan PPKM. Hal ini dikarenakan kemungkinan besar akan menimbulkan dampak negatif dan pemerintah bisa saja belum siap untuk menghadapi efek domino dari karantina wilayah atau lockdown. Mengingat juga bahwa pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown ini haruslah didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Dampak karantina wilayah terhadap perekonomian jika diterapkan di Indonesia. Pertumbuhan perekonomian di Indonesia telah mencapai 2,97% pada kuartal pertama tahun 2020. Setelahnya pada kuartal kedua, ia mengalami minus 3,1%. Penurunan tersebut disebabkan karena mulai diberlakukannya PSBB sehingga banyak kegiatan perekonomian yang terhambat bahkan terhenti untuk sementara waktu. Pasal 55 Undang-Undang Kekarantinaan telah menyebutkan bahwasannya selama dalam karantina wilayah, kebutuhan dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina telah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Jika Indonesia menerapkan karantina wilayah atau lockdown, menurut perkiraan Presiden Joko Widodo untuk daerah Jakarta telah memerlukan dana sekitar 550 miliar. Kalau Jabodetabek akan memerlukan sebesar 3 kali lipatnya per hari. Maka apabila kita hitung secara kasar untuk 34 provinsi, maka biaya total yang diperlukan adalah 18,7 triliun per hari. Oleh karena itu saat ini Indonesia belum mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya selama karantina wilayah sesuai dengan amanat Pasal 55 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Logika asas imputasi yang berbunyi when A is B ought to be even though perhaps actually is not, yang artinya jika A terjadi atau ada maka B seyogianya terjadi. Oleh karena itu jika Indonesia nekat untuk menerapkan karantina wilayah atau lockdown, maka negara akan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat selama pelaksanaannya. Oleh karena itu keuangan negara akan menjadi kacau. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan tujuan hukum daripada teori Gustav Radbruch yang mengatakan bahwa karantina wilayah itu tidak mampu untuk menjamin keadilan dalam pelaksanaannya karena negara tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya selama karantina berlangsung. Maka hal ini akan menyebabkan ketidakadilan di mana masyarakat harus berdiam diri di dalam tanpa adanya pemasukan untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu karantina wilayah atau lockdown tidak menjamin agar masalah COVID-19 akan berakhir. Dampak karantina wilayah atau lockdown terhadap sosial budaya jika diterapkan di Indonesia. Indonesia adalah negara yang heterogen, terkenal dengan keberagaman budayanya. Dalam suatu masyarakat terdapat kehidupan sosial dengan budayanya masing-masing. Artinya, sosial budaya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan di dalam masyarakat. Secara sosiologis, pandemi COVID-19 telah mengakibatkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan sosial yang terjadi selama pandemi COVID-19 menyebabkan terguncangnya ketahanan masyarakat. Namun, kondisi saat ini telah menjadikan ketahanan masyarakat mengalami kerentanan sosial yang membuat produktivitas menurun, mata pencarian terganggu, dan munculnya gangguan kecemasan sosial di masyarakat. Kerentanan sosial ini tidak bisa kita anggap sepele dampaknya karena dapat membuat masyarakat melakukan tindakan apatis, irasional, dan kriminal. Akibat pandemi COVID-19, kondisi kestabilan dan keberfungsian masyarakat menjadi terganggu. Hal ini jelas tidak sesuai dengan teori Talcott-Parsons, di mana perubahan sosial dapat dianggap fungsional apabila perubahan tersebut membawa dampak positif bagi masyarakatnya. Konsep perubahan sosial oleh Parsons bersifat secara perlahan-lahan dan selalu berusaha untuk menyesuaikan diri agar terciptanya kembali keseimbangan. Perubahan yang dimaksud adalah bersifat evolusioner dan bukan revolusioner. Jika kita tetap memaksa untuk menerapkan karantina wilayah di Indonesia, seolah membuat kita membenarkan teori dari Karl Marx
yakni terdapat sekelompok kecil orang kaya yang mengendalikan modal berada di puncak piramida. Mereka menikmati sebagian besar kekayaan dan pembangunan, padahal ada masyarakat yang berada pada kaki piramida. Artinya, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Akibatnya akan terjadi ketimpangan sosial. Maka dari itu, solusi untuk menekan laju peningkatan COVID-19 tanpa lockdown adalah dengan melakukan karantina rumah yang sejatinya sudah tertuang di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa lockdown memang tidak memberikan celah kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas apapun di luar rumah, baik bagi masyarakat yang terjangkit COVID-19 maupun yang tidak. Sedangkan karantina rumah masih memungkinkan masyarakat untuk melakukan aktivitas di luar rumah, kecuali bagi yang positif COVID-19, maka akan langsung ditindak untuk dilakukan karantina rumah kepada yang bersangkutan dan tidak dapat melakukan aktivitas apapun di luar rumah. Sehingga apabila kita melihat dari segi pengeluaran biaya, tentunya biaya yang dikeluarkan untuk karantina wilayah atau lockdown jauh lebih besar dibandingkan dengan karantina rumah. Karena karantina rumah sifatnya tepat sasaran dan hanya ditujukan bagi masyarakat yang memang sudah dinyatakan positif COVID-19 saja. Oleh karena itu, solusi karantina rumah ini akan jauh lebih efektif daripada karantina wilayah atau lockdown dan harus tetap diikuti dengan protokol kesehatan. Kesimpulan yang dapat kami berikan adalah karantina wilayah tidak efektif untuk diterapkan di Indonesia karena karantina wilayah berdampak pada sektor perekonomian, sosial, dan budaya, sehingga solusi yang dapat kami berikan adalah karantina rumah. Jalan-jalan ke Muara Angke, jangan lupa membeli rambutan. Yuk kita rame-rame terapkan protokol kesehatan. Salam konstitusi!